إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita kembali untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam masalah akidah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dan taufiknya untuk bisa istiqamah di dalam kita belajar ilmu syar'i, wabil khusus dengan hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, yang mengangkat derajat kita di sisinya Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan serta perbaikan bagi diri kita dan juga keluarga-keluarga kita dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah telah sampai pada fasal bahasan yang baru, yang mana hal ini akan menjadi bahasan kita biiznillah ta'ala di kesempatan malam yang baik ini, yang mana al-muallif Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah membawakan satu bahasan tentang al-amalu bil Qur'ani wal hadis. Al-amalu bil Qur'ani wal hadis. Beramal berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan amal dalam agama kita ini memiliki peran yang sangat penting. Karena para ulama kita menjelaskan bahwasannya amal itu merupakan bagian dari keimanan. Tidak akan mungkin seorang dikatakan beriman dengan hakiki sampai dia mewujudkan apa yang ia imani melalui perbuatan-perbuatan. Apakah itu a'mal qalbiyah ataukah a'mal jawarih?
perbuatan hati ataukah perbuatan anggota badan? Ulama kita memasukkan amal, perbuatan bagian dari iman sebagai bentuk penyelisihan dari kelompok-kelompok yang menyimpang yang tidak memasukkan amal bagian dari iman. Yang diantaranya adalah kelompok Murji'ah, yang mana mereka tidak menganggap bahwasannya amal itu bagian dari iman. Sehingga tidak heran kita mendengar bahwasannya mereka kaum manusia, baik yang saleh ataukah tidaknya, memiliki derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyamai malaikat. Dan ini merupakan kebatilan karena mereka menafikan amal dari kategori iman. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka meyakini bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Tidak akan mungkin iman itu akan menjadi iman yang hakiki, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, sampai dia mewujudkannya dalam amal-amal perbuatan. Ya, makanya al-imanu qaulun wa amalun. Qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil arkani. Iman itu adalah ucapan yang diucapkan oleh lisan. Iman itu adalah keyakinan yang diyakini oleh hati. Iman itu adalah amal, perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Dan di sini dikumpulkan 3 perkara yang mendasar. Yang pertama itu adalah keyakinan dalam hati. Yang kedua itu adalah ucapan dengan lisan, dan yang ketiga adalah amal. Ya, 3 perkara ini harus ada pada diri seorang mukmin. Pada diri seorang mukmin. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya yang namanya amal perbuatan itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Karena amal itu akan menjadi parameter sekaligus indikator baik tidaknya iman seorang hamba. Baik tidaknya iman seorang hamba. Mungkin bagi kita pernah mendengar satu ungkapan, satu ucapan yang terlontar begitu saja ketika kita sampaikan sebuah nasihat bagi kaum wanita muslimah untuk menutupi auratnya, mengenakan hijabnya. Maka tidak sedikit kita dengar, sing penting iku dikerudungi atine. Atine luwih penting dikerudungi timbang apa? Ragane. Maka ini ucapan yang keliru. Dan ini merupakan ucapan yang terkena syubhatnya orang-orang Murji'ah. Justru kita katakan tidak akan mungkin iman itu akan menjadi baik, iman akan menjadi sempurna dalam hati seorang hamba sampai dia menyempurnakannya melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Sebagai bentuk konsekuensi dan bentuk perwujudan dari iman itu sendiri. Perwujudan dari iman itu sendiri. Makanya ketika ada seorang wanita muslimah, dia tidak mengenakan hijabnya di luar rumah dan berdalih dengan ucapan tersebut, berarti ini merupakan iman yang sangat lemah pada dirinya. Pertama, yang kedua ini merupakan syubhat yang sudah bercokol dalam hatinya. Dan yang ketiga, ada yang namanya kepentingan pribadi untuk melegalkan apa yang Allah haramkan, wal iyadzu billah. Bil Qur'ani wal hadis. Di sini beliau menyampaikan bil Qur'an, berdasarkan Al-Qur'an, karena amal perbuatan dalam Islam itu harus memiliki barometernya. Apa itu? Al-Qur'anul Karim, sandarannya, landasannya Al-Qur'anul Karim. Karena manakala seorang muslim yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim dan menisbatkan dirinya kepada Islam, kalau tidak melakukan amal-amal perbuatan yang ada dalam Islam, maka tentu hal ini tidak akan mungkin dikatakan sebagai seorang muslim. Adakah seorang muslim
dia menyembah kepada roh-roh leluhur, tentu itu menyelisihi perbuatan-perbuatan dalam Islam, ajaran-ajaran Islam. Adakah seorang muslimah yang tidak mengenakan hijabnya di luar rumah? Tentu ini menyelisihi ajaran-ajaran Islam. Maka tidak akan mungkin seorang muslim dikatakan muslim yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam sampai dia melandasi semua perbuatan berdasarkan Al-Quran. Demikian pula muslimahnya. Tidak bisa dikatakan sebagai muslimah yang sebenarnya dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sampai melandaskan semua perbuatannya dengan Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian, adalah petunjuk. Al-Quranul Karim adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin, kata Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelas dari apa yang Allah tuntunkan di dalamnya, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang halal dengan yang haram. Dan Al-Quranul Karim merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, pelajaran dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian, yang ada di dalam hati kalian. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran itu adalah hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran sebagai nasihat, sebagai pelajaran-pelajaran yang diambil oleh hamba-hambanya yang beriman. Al-Quran yang kedua sebagai penyembuh dari segala macam penyakit hati. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Lil mu'minin, bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya hamba-hamba Allah yang beriman nanti pada hari kiamat, Allah akan berikan kasih sayang secara khusus yang tidak diberikan kepada siapa? Orang-orang kufar. Sama sekali. Wal hadithi, dan berdasarkan hadis. Yang dimaksudkan di sini adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadis yang sahih, yang layak dijadikan sebagai hujjah dalam beramal. Kenapa hadis? Karena hadis adalah penjelas dari Al-Quranul Karim. Kenapa hadis? Karena hadis adalah penafsir Al-Quranul Karim. Kenapa hadis? Karena hadis merupakan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Quran, yang menerangkan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran. Karena hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah perwujudan dari apa yang Allah inginkan dalam Al-Quranul Karim dalam kehidupan nyata. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an mensifati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu adalah Al-Quran. Apa maksudnya di sini? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan maksudnya bahwasanya di sini tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu pun perbuatan melainkan itu berlandaskan Al-Qur'anul Karim, berlandaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu perbuatan apapun melainkan perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ya, ketika kita ingin melihat dengan bahasa bebasnya bagaimana Al-Quran diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat dari tuntunan Nabi, hadis-hadis Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena semua ucapan, semua perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk penerapan semuanya dari Al-Qur'anul Karim. Makanya di dalam kita beramal, amal apapun harus berlandaskan Al-Quran, harus berlandaskan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh keluar dari keduanya. Kalau keluar dari keduanya, dia bukan umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan seorang muslim atau muslimah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan wanti-wanti kepada umatnya tentang apa? Perkara-perkara, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat satu amal, apapun itu, yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal itu tertolak. Itu menunjukkan wajibnya kita mengembalikan amal-amal perbuatan kita berlandaskan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat perkara baru, tata aturan baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka hukumnya tertolak. Nabi juga mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati oleh kalian dari perkara-perkara baru yang di atas namakan agama, yang bukan dari agama sama sekali. Maka ketika kita tidak beramal, tidak mengkaitkannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita cenderung akan masuk ke dalam jurang-jurang amal-amal baru yang dibuat oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berlandaskan kepentingan mereka semata, yang berlandaskan pendapat mereka yang bersifat berubah-ubah. Ini kan baik, masa enggak boleh? Kita katakan agama ini dari Allah, bukan dari antum. Agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berhak dan menentukan untuk melakukan perbuatan ini, perbuatan itu adalah Allah, bukan kalian. Orang-orang yang membuat berbagai macam amal-amal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi beliau akan menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita dalam beramal itu hendaknya tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Harus berdasarkan keduanya, harus berlandaskan keduanya. Jika ada bertanya, wahai Ustaz, tidakkah kita ingat hadis iftirakul ummah? Hadis yang dimana Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan kaum muslimin. Yang mana Nabi menyebutkan, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah. Dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah nantinya menjadi 73 golongan. Menjadi 73 golongan. 72 fin nar wa wahidan fil jannah, kata Nabi. 72 terancam masuk neraka dan yang satu masuk surga. Dan yang satu masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyimpang tadi 72 dengan kata umatku. Dengan kata apa? Umatku. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya mereka dalam beramal pun juga berlandaskan Quran dan hadis? Ketika demikian, maka bagaimana mereka menyimpang? Bagaimana mereka termasuk 72 golongan tersebut? Maka bagaimana mereka terancam masuk neraka? Apa jawabnya? Karena mereka tidak menggunakan pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam riwayat yang lain, dan itu merupakan penafsiran dari kata Nabi, illa wahidah wa hiyal jamaah, kecuali satu golongan dan itu adalah jamaah. Dan penafsiran jamaah di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu sesuatu yang aku berada padanya, metode di dalam beragama pada saat ini dan juga para sahabatku, yang menunjukkan bahwasannya di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu harus berlandaskan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi ketika kita hendak beramal, maka kita berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang difahami dengan pemahaman para sahabat. Ya. Tidak akan mungkin kita akan bisa melakukan satu amal perbuatan sampai benar-benar kita memahami, mengilmui terlebih dahulu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan tidak akan mungkin pemahaman kita akan benar kecuali dengan menjadikan pemahaman para sahabat sebagai tolak ukurnya di dalam memahami Al-Quran, kalamullah dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di dalam beramal selamat. Ya, karena tidak sedikit kita dengar, ya, mereka orang-orang yang menyimpang. Ketika ditanya apa dalilnya, mengatakan qala Allah. Allah berfirman. Ayat yang dibawa. Ketika kita tanya apa dalilnya atas perbuatan ini, atas keyakinan ini, membawakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangankan generasi belakangan, ya, di generasi sahabat saja, mereka orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan ini kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, berdalih dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdalih dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai landasan untuk membunuh Utsman dan memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda. Ini kita khawatirkan, ini kita takutkan. Ya. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah harus diikat dengan pemahaman mereka para sahabat agar kita tidak tersesat. Sebagaimana tersesatnya mereka kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena ayat, karena hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisa dibawa maknanya, pemahamannya sebagaimana kepentingan dan sesuai kepentingan tertentu. Ketika Nabi mengatakan wahyal jamaah, dan itu adalah jamaah dalam hadis tadi, sebagian kelompok mengatakan, ini loh jamaah. Ya, jamaah saya. Ya, seperti ini. Artinya menyimpangkan dari makna yang hakiki. Dibawa untuk membenarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka di sini pentingnya kita menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an di dalam memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mengilmui terlebih dahulu baru kemudian beramal. Kita tahu dalilnya dari ayat, kita tahu dalilnya dari hadis, kita tahu bagaimana sahabat memahaminya. Jika kita mengilmui seperti itu, kita sudah tahu, sudah faham, maka baru kita beramal. Nah, seperti ini yang hendaknya dilakukan oleh masing-masing kita dari kaum muslimin di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala soal yang pertama, as-soal, limadza anzalallahu al-Qur'an? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Beliau memulai dari hal yang paling mendasar. Agar kita kaum muslimin tahu hakikatnya kenapa Al-Quran itu Allah turunkan. Ya. Sampai Allah menjaganya sampai hari kiamat. Allah melindunginya, menjaganya. Sehingga tidak ada perubahan sama sekali, ya, di dalam Al-Quran. Dari mulai diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti dicabut oleh Allah di akhir zaman.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim? Kata beliau, anzalallahu al-Qur'ana lil'amali bihi. Lil'amali bihi. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Ya. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan? Tentu di sana ada prosesnya. Tidak mungkin kita boro-boro mengamalkan Al-Quran tanpa kita fahami terlebih dahulu. Dengan pemahaman yang benar. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar kecuali dengan kita membaca terlebih dahulu. Kecuali dengan mempelajari terlebih dahulu. Ya. Makanya kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita, kewajiban kita adalah pertama membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim dimulai dari kita diberikan kesempurnaan akal kita. Ya. Dimulai dari kita sudah mulai bisa berpikir di usia balik. Sampai kapan? Sampai Allah matikan kita. Kewajiban membaca Al-Quranul Karim. Tidak biasa baca, Ustaz. Belajar. Sulit, Ustaz. Istiqamah dalam belajar. Tidak ada waktu, Ustaz. Ittaqillah. Manusia, ya, ketika hatinya ini tidak ada keinginan ke sana, dia akan mencari banyak dalil dan pembenaran supaya terhindar dari kewajiban membaca. Padahal Allah Subhanahu wa taala merintahkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian apa? Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu dia akan datang memberikan syafaat bagi siapa? Orang yang bacanya, dan itu merupakan keutamaan dari seorang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika kita tidak bisa membaca, kita harus belajar sedikit demi sedikit, walaupun usia kita sudah banyak 50, 60, tetap kita harus baca. Ya. Baca Al-Qur'anul Karim. Dan usahakan kita setiap hari memiliki waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita justru prioritasnya membaca hal-hal lain. Membaca apa? Status kita, status orang, media sosial kita, dari WhatsApp pindah ke Facebook, dari Facebook pindah ke Instagram, dari Instagram pindah ke channel-channel yang lain. Ya. Kita khawatir ma'asyiral muslimin dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang tidak diperhatikan, tidak diperdulikan sama sekali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau merasakan hal ini. Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah penjelas. Al-Quran pembeda. Dan itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, tanggung jawab nanti di akhirat itu sangat besar sekali.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu ladzikrun lak, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan peringatan bagimu waliqaumik, dan juga bagi kaummu, wasaufa tus'alun, dan nanti kalian akan ditanya. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana bermuamalahnya dengan Al-Qur'an ketika di dunia. Apakah dibaca? Apakah difahami? Apakah diamalkan? Ya. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'anul Karim, terhadap Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu nanti ya di hari kiamat akan menjadi pembela bagimu ataukah akan menjadi penghujat bagimu. Kewajiban yang kedua setelah kita membaca ya adalah mempelajarinya, memahaminya, mendadabburinya. Baca saja tidak cukup, karena kita tidak akan bisa mengetahui apa yang Allah inginkan kecuali dengan mempelajari, memahami dan mendadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa kita pelajari, kita tidak akan mungkin bisa sampai pada makna yang Allah inginkan. Sebagai contoh, dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan balasan bagi orang-orang kufar yang dimulai dari firman-Nya Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba, sampai pada ayat jazaa'u wifaqa, sebagai bentuk balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi, bagaimana ahwal, bagaimana kejadian demi kejadian yang nanti mereka dapatkan di neraka, Allah katakan sebagai bentuk balasan yang setimpal kepada mereka. Namun pada akhir surat, ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, bagi orang yang bertakwa itu disediakan kemenangan, kebun-kebun dan juga anggur. Ya, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan jazaa'an mir rabbik ata'an hisaba, sebagai bentuk balasan dari Rabbmu dengan balasan yang banyak sekali. Ketika Allah berbicara kepada orang-orang kufar dalam ayat di atas, dalam hal pembalasan, Allah mengatakan balasan yang setimpal. Tapi ketika Allah menjelaskan terkait dengan balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman ini, ya, Allah berikan balasan yang tak terkira, tanpa ada batasnya. Maka kata para ulama, balasan Allah yang diberikan kepada mereka orang-orang kufar ini berdasarkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan balasan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berlakukan keadilan di dalam membalas orang-orang yang bertakwa itu, tidak layak, tidak mungkin orang-orang bertakwa akan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Amal-amal perbuatan mereka kalau ditimbang dengan nikmat yang mereka dapatkan dari Allah, tidak bisa mengalahkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasannya orang-orang yang beriman masuk surga itu bukan karena amalnya semata, tidak, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ata'an hisaba, pemberian yang didasarkan pada rahmat Allah yang begitu luasnya, yang tanpa tara. Tapi ketika berbicara kepada orang-orang kufar tadi, ketika berbicara masalah balasan,
Allah berikan balasan setimpal berdasarkan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmatnya? Allah tidak kasih rahmat bagi mereka. Kenapa? Kekufuran mereka. Allah berikan ketika di dunia. Makanya Allah sifati ya dengan sifat apa? Ar-Rahman. Kata para ulama, Ar-Rahman, rahmat Allah ini, ketika Allah mengatakan dirinya adalah Ar-Rahman, zat yang maha pemurah, yang di situ ada rahmat Allah, itu rahmat Allah yang luas sekali, yang meliputi orang berimannya dan juga orang yang kufur kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, Allah haramkan rahmat itu bagi mereka orang-orang kafir. Dan Allah berikan rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah sifati dengan sabdanya apa? Ar-Rahim, penyayang. Tidak mungkin kita akan bisa memahami seperti ini tanpa kita belajar, mentadabburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Setelah kita memahaminya, setelah kita mentadabburinya, baru kita mengamalkan. Membaca tidak cukup sampai kita memahami, mentadabburi. Memahami, mentadabburi tidak cukup sampai kita mengamalkannya, menerapkannya dan menjadikan sebagai landasan hukum dalam kehidupan kita. Itulah kewajiban kita ma'asyiral muslimin, tidak bermuamalah kepada Al-Qur'anul Karim. Yang sebaliknya kalau kita tidak melakukannya, maka kita tergolong kategori orang-orang yang mengambil sikap tidak memperdulikan Al-Qur'anul Karim. Yang tadi disebutkan dalam ayat ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mengambil Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak diperdulikan sama sekali. Ya, ketika kita enggak peduli dengan membaca Al-Qur'an, maka kita masuk dalam sifat ini. Kita enggak peduli dengan memahami Al-Qur'an, maka kita masuk dalam hal ini. Makanya mereka para ulama kita menjelaskan bahwasannya bentuk-bentuk menghajar Al-Quran itu banyak. Tidak membaca, tidak memahami, tidak mentadabburi, tidak mempelajari, tidak mengamalkan, tidak berhukum dengannya. Sampai pada titik tidak menjadikannya sebagai obat bagi hati-hati kita. Maka itu termasuk bentuk-bentuk hajar kepada Al-Quran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, cukuplah apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya yang mulia, dan itu menjadi pengingat kita untuk selalu mendekat kepada Al-Quranul Karim. Ketika Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang dimaksudkan oleh dari Al-Quranul Karim, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan nanti kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan kondisi buta. Dan itu adalah ancaman Allah, peringatan Allah bagi kita semuanya. Ketika kita tidak mendekat kepada Al-Quran, ketika kita tidak membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, maka ini tertuju ancaman Allah kepada kita semuanya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit, tidak akan pernah merasa tenang, nyaman, puas dari apa yang ia dapatkan. Walaupun dia adalah orang kaya nomor satu di dunia misalkan, ketika menjauh dari Al-Quran, dia tidak akan mungkin merasa bahagia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami kumpulkan mereka, ya, pada hari kiamat dalam kondisi buta, ya, dalam kondisi buta karena berpalingnya dari Al-Quranul Karim. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki muamalah kita dengan kitab Allah, dengan Al-Quranul Karim. Hendaknya Al-Quranul Karim menjadi prioritas pertama dan utama dalam kehidupan kita. Jika kita ingin berkah usia kita, kita harus mendekat kepada Al-Quran. Jika ingin berkah rezeki kita, jika ingin berkah anak, istri kita, keluarga kita semuanya, maka hendaknya kita mendekat kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran firman Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang namanya syaitan, iblis dan bala tentaranya akan selalu berusaha menjauhkan kita
dari Al-Quranul Karim. Dan disitulah letak perjuangan, letak pengorbanan, pembuktian, ya, apakah kita tulus dalam beriman kepada Allah ataukah tidak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutlah oleh kalian ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dan itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana menunjukkan zat Allah yang maha tinggi. Karena digunakan kata unzila ilaikum, diturunkan kepada kalian. Ya, bukan diberikan tapi diturunkan, yang menunjukkan zat Allah yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Di sini Allah tidak mengatakan minallah, dari Allah tidak, tapi menggunakan Rabb yang di situ mengandung makna rububiyah. Ketika di situ ada makna rububiyah, maka di sana menunjukkan makna penciptaan, makna pemberian rizki, makna mengatur semua alam ini. Maka makna yang terkandung pada firman Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, dari Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan rezeki kalian, yang telah mengatur urusan kalian dan menguasai kalian semuanya. Maka itulah zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada kalian. Ya, maka ikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ikuti apa yang dituntunkan dalam Al-Quranul Karim. Dan penyebutan Rabb di sini yang memiliki makna rububiyah memiliki nilai ablak, ya, dibandingkan dengan kata min ilahikum misalnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan umat manusia untuk menyembah Allah, Allah menggunakan kata Rabbun juga. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian umat manusia, sembahlah Rabb kalian. Allah tidak mengatakan sembahlah ilahakum, u'budu ilahakum atau u'budullah, tidak. Rabb, ya, Allah sebutkan apa? Rububiyah di situ. Supaya manusia tahu bahwasannya zat yang berhak diibadahi itu adalah zat yang menciptakan mereka, memberikan rezeki mereka, yang mengatur semua urusan mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipakai kata Rabb di sini menunjukkan bahwasannya kewajiban bagi seorang hamba itu adalah menjalankan, mengikuti Al-Quran yang turun dari zat yang telah menciptakan mereka. Kita dalam urusan dunia, ketika membeli barang-barang elektronik misalnya atau semisalnya, di sana ada buku petunjuk penggunaan, ya, atau secarik kertas tertera apa? Petunjuk penggunaan yang dibuat langsung dari pabriknya yang memproduk barang-barang tersebut. Secara logika, ya, dalam hal urusan dunia ini yang kaitannya dengan barang-barang yang buatan manusia, itu saja diberikan buku petunjuk, panduan penggunaan. Ya, makanya bagaimana urusannya dengan manusia yang Allah ciptakan, Allah urus rezekinya, Allah urus semua perkaranya. Apakah mungkin Allah tidak menurunkan petunjuk? Tidak mungkin. Justru Allah turunkan itu Al-Quran, petunjuk bagi mereka. Makanya Allah katakan ittabi'u, ikutilah.
Dan kata ittabi'u, dia memiliki makna yang mendalam. Ya. Makna yang sangat mendalam sekali. Tidak mungkin kita dikatakan mengikuti Al-Quran sampai kita mengamalkannya, sampai kita berhukum dengan Al-Quranul Karim. Satu hal kita tidak melakukannya dari kewajiban-kewajiban kita dalam bermuamalah kepada Al-Quran, maka itu tidak bisa dimasukkan dengan kata atau dikata ittabi'u, ikutilah, tidak. Ya. Dan ini yang melandasi wajibnya kita semuanya melakukan amal-amal saleh yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan kata ittabi'u di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr dalam bahasa Arab yang menunjukkan hukum wajib. Ya. Dan wajib yang kita fahami adalah ketika kita menjalankannya kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan kita berdosa. Ketika kita tidak mengikuti Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk, yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka di situ kita melakukan dosa. Ya, kita melakukan dosa. Kemudian dibawakan pula ucapan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga yang lainnya dengan derajat yang sahih. Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Cukup tidak? Nabi mengatakan wa'amalu bih. Dan amalkan itu Al-Qur'an. Amalkan Al-Qur'an. Makanya ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, ya, setelah kita membaca Al-Quran, memahaminya adalah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim, ya, karena dia akan menjadi penghujat bagi kita ketika kita tidak mengamalkan setelah kita mengetahui. Sebagaimana akan menjadi penghujat bagi kita yang tidak mau membaca dan mempelajari. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Ya, Quran itu akan menjadi pembela bagimu ataukah akan menjadi penghujat bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, dan itu adalah perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Wa'malu bihi, dan amalkanlah. Dan tidak mungkin kita mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim sampai kita membacanya terlebih dahulu dan memahaminya dengan benar. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian mencari makan dengan Al-Quranul Karim. Ya, artinya mencari rizki dengan melibatkan Al-Quran sebagai objeknya. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Maka Nabi melarang hal ini. Ya, Nabi melarang hal ini. Dalam mencari mata pencaharian, silahkan kalian berkarya apapun, urusan dunia kalian. Tapi jangan sampai Al-Quran dijadikan sebagai objek dalam mata pencaharian. Ya. Kenapa demikian? Karena biasanya dan kebanyakan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, dia akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan terhadap Al-Quran. Dia akan menyimpangkan maknanya demi mendapatkan dunia. Dia akan menyimpangkan maknanya. Dia akan menafsirkan dengan penafsiran sendiri sesuai kepentingannya untuk mendapatkan dunia. Dia akan menyembunyikan sebagian ayat yang bertentangan dengan kepentingannya. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai objek mata pencahariannya. Sehingga ya, Al-Quran dinomor sekiankan supaya mendapatkan keuntungan dunia. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut. Wala ta'kulu bih, dan janganlah kamu menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Ya,
Jangan kamu makan melalui Al-Qur'anul Karim. Itu maksudnya. Ya. Karena Al-Qur'an, orang mempelajarinya, orang membacanya untuk diamalkan nantinya, ya. Bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan dunia, tidak. Tidak. Ya. Makanya tidak heran ketika kita mendapati mereka orang-orang yang terbiasa diundang untuk qari-qari, ya, yang ini kebanyakan di luar Indonesia, di daerah Pakistan dan semisalnya, ya, itu banyak yang istilah kita menyawer, begitu ya. Kalau di masyarakat kita sawerannya itu kalau dangdut, ya, wal'iyadzubillah. Tapi kalau di luar sana itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang panjang, yang melengking seperti itu. Semakin bagus bacaan, semakin besar sawerannya, wal'iyadzubillah. Maka itu salah satu fenomena yang terlarang. Dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, satu ayat dan satu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini semua menunjukkan wajibnya kita untuk beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim agar kita mengamalkannya. Ya, tentu setelah kita mempelajari dan mengilmui terlebih dahulu. Ketika Al-Quran diamalkan, maka seorang hamba akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ketika Al-Quran diamalkan, maka seorang hamba akan berada di jalan Allah yang lurus. Ya, seorang wanita muslimah Allah perintahkan dalam Al-Qur'annya untuk menutup aurat mereka dengan hijab. Ketika ini dilakukan, maka dia berada di atas petunjuk Allah, terpimpin. Maka dia berada di atas jalan Allah yang lurus, ihdinas siratal mustaqim ini. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim, ya, maka kebanyakan mereka pasti tersesat jalan hidupnya. Banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam hidupnya, pasti tidak bisa tidak. Ya. Karena kebenaran itu semua ada dalam Al-Quran. Dan sesuatu di luar Al-Quran adalah kebatilan. Semua dalam Al-Quran adalah petunjuk. Maka semua yang di luar Al-Quran adalah kesesatan. Ya, oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu kecuali dengan kita membaca dan mempelajari, memahami, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya, kitabun anzalnahu ilaik liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, ya, mubarak, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya difahami, ditadabburi. Itu yang Allah inginkan. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan dijadikan sebagai pengingat bagi mereka orang-orang yang berakal. Maksudnya adalah dijadikan sebagai tumpuan mereka dalam menjalani kehidupannya yang mengingatkan mereka dari kebatilan sehingga terjaga, ya, mengingatkan mereka dari penyimpangan dan kesesatan sehingga bisa berada di atas jalan Allah yang lurus Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban bagi kita adalah dengan kita harus membaca, harus memahami. Ya, kita nggak bisa baca Arabnya, harus belajar. Harus belajar. Cukupkah kita dengan membaca terjemah Al-Qur'anul Karim? Maka kita katakan tidak cukup. Butuh apa? Untuk dipelajari, difahami, ditadabburi dengan mereka para asatidzah kita. Ya. Karena
Para ulama telah menjelaskan ayat per ayat dalam Al-Quranul Karim secara panjang lebar dan jelas. Ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca kitab para ulama, maka disinilah kita butuhnya orang yang bisa menjembatani kita untuk pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah. Siapa? Ahli ilmu. Siapa? Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang memiliki ilmu bahasa Arab, yang akan bisa mengantarkan kita untuk memahami dengan benar melalui kitab-kitab para ulama. Ya, maka dari situlah ma'asyiral muslimin, ya, wajibnya kita untuk selalu belajar memahami Al-Quranul Karim dan terus membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita hanya batasi baca Quran saja ketika Ramadan. Tidak. Ya, sepanjang hayat kita harus membaca Al-Quran. Satu ayat kita baca setiap hari dan kita istiqamah jauh lebih baik daripada 30 kali kita menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, karena amalan yang paling baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang bersifat ajak, yang istiqamah, walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang bersifat continue, yang bersifat ajak, wa in qalla, walaupun itu sedikit. 1 ayat tapi setiap hari itu jauh lebih baik daripada 1 juz dalam setahun sekali. Waliyadzubillah. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.